Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi Kemenpan RB, yaitu untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi. Setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Anda ditugaskan melakukan penyuluhan hukum di daerah yang pernah mengalami konflik horizontal antar warga karena perbedaan etnis. Saat penyuluhan, muncul seorang peserta yang menyinggung pengalaman buruk kelompok lain di masa lalu. Apa langkah terbaik agar forum tetap kondusif? A. Membiarkan peserta berbicara bebas agar semua aspirasi keluar. B. Mengabaikan komentar tersebut agar tidak menambah ketegangan. C. Menghentikan penyuluhan lebih awal untuk mencegah keributan. D. Menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan fokus pada materi hukum. E. Memihak kelompok yang mayoritas agar forum terkendali. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan fokus pada materi hukum. Karena pendekatan ini mengalihkan perhatian pada tujuan utama forum dan menekankan pentingnya persatuan. Dengan cara tersebut, suasana tetap kondusif, peserta merasa dihargai, dan risiko konflik bisa diredam tanpa diskriminasi. Soal nomor 2. Dalam sebuah acara di sekolah menengah, Anda diminta memberikan materi hukum kepada siswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Tiba-tiba ada siswa yang mengolok-olok pakaian adat temannya. Apa sikap Anda? A. Menjelaskan pentingnya menghargai keberagaman sebagai bagian dari wawasan kebangsaan. B. Membiarkan karena dianggap hanya bercanda anak-anak. C. Menegur keras di depan kelas agar memberi efek jera. D. Mengeluarkan siswa dari ruangan agar suasana tenang. E. Menunda materi hingga situasi kembali kondusif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menjelaskan pentingnya menghargai keberagaman sebagai bagian dari wawasan kebangsaan. Karena pendidikan sosial kultural sejak dini penting untuk membentuk karakter toleran. Menjelaskan nilai kebangsaan dengan pendekatan edukatif membantu siswa memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, bukan bahan olokan. Soal nomor 3. Anda sebagai pegawai kejaksaan diminta menghadiri rapat bersama masyarakat desa yang berbeda agama. Sebagian warga menolak duduk bersama kelompok lain dalam forum tersebut. Bagaimana cara Anda menengahi? A. Membiarkan mereka duduk terpisah sesuai keinginan. B. Menunda rapat hingga semua pihak mau bergabung. C. Menekankan bahwa forum ini netral dan demi kepentingan hukum bersama. D. Mengabaikan keberatan warga agar rapat tetap berjalan cepat. E. Memberi porsi lebih pada mayoritas agar tidak terjadi gesekan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menekankan bahwa forum ini netral dan demi kepentingan hukum bersama. Karena penegasan netralitas penting untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku adil bagi semua. Dengan menekankan tujuan bersama, warga akan lebih terbuka untuk berpartisipasi tanpa merasa terdiskriminasi. Soal nomor 4. Seorang warga dari kelompok minoritas mendatangi kantor kejaksaan untuk meminta bantuan hukum. Namun, warga lain memprotes dan menilai kasus minoritas tidak perlu dilayani. Apa sikap Anda? A. Menolak laporan demi menjaga ketenangan masyarakat. B. Menunda laporan hingga ada izin dari tokoh mayoritas. C. Mengalihkan laporan ke lembaga lain agar tidak diprotes. D. Menyuruh warga minoritas mencari solusi sendiri. E. Menerima laporan sesuai prosedur tanpa membeda-bedakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menerima laporan sesuai prosedur tanpa membeda-bedakan. Karena setiap warga negara berhak atas layanan hukum. Menolak laporan minoritas akan mencederai prinsip keadilan. Dengan melayani secara netral, kejaksaan menegakkan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Soal nomor 5. Dalam sosialisasi bahaya tindak pidana korupsi, peserta dari suku tertentu merasa tersinggung karena menganggap contoh kasus yang Anda sampaikan mengarah pada kelompok mereka. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan? A. Mengabaikan perasaan mereka karena contoh hanya ilustrasi. B. Menjelaskan bahwa contoh bersifat umum dan tidak ditujukan pada kelompok tertentu. C. Membantah dengan nada keras agar forum tidak terganggu. D. Mengakhiri acara lebih cepat agar tidak menimbulkan konflik. E. Mengalihkan topik pembicaraan tanpa klarifikasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjelaskan bahwa contoh bersifat umum dan tidak ditujukan pada kelompok tertentu. Karena
Klarifikasi yang tepat menghindari salah paham dan menjaga kehormatan semua peserta. Penegasan sifat netral contoh hukum menumbuhkan rasa aman serta menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyuluh hukum. Soal nomor 6. Anda menghadiri forum dialog lintas budaya di mana seorang peserta menolak menggunakan bahasa Indonesia dan hanya berbicara dalam bahasa daerahnya. Peserta lain mulai tidak nyaman karena tidak memahami. Bagaimana sikap Anda? A. Membiarkan saja karena itu hak setiap peserta. B. Meminta dengan tegas agar peserta berbicara dalam bahasa Indonesia. C. Menyediakan penerjemah atau meminta penjelasan ulang agar semua memahami. D. Mengabaikan pendapat peserta tersebut agar forum cepat selesai. E. Menunda pembahasan sampai peserta setuju menggunakan bahasa resmi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyediakan penerjemah atau meminta penjelasan ulang agar semua memahami. Karena hal ini mencerminkan kepekaan terhadap keberagaman bahasa sekaligus menjaga keterbukaan forum. Semua peserta merasa dihargai dan materi dapat dipahami bersama tanpa diskriminasi. Soal nomor 7. Dalam sebuah kegiatan hukum di desa, masyarakat meminta agar tokoh adat memimpin doa dengan tradisi mereka sebelum acara dimulai. Namun, sebagian peserta keberatan karena berbeda keyakinan. Apa langkah bijak yang Anda ambil? A. Menawarkan doa bersama secara bergantian sesuai keyakinan masing-masing. B. Melarang doa adat agar semua merasa netral. C. Membiarkan tokoh adat memimpin tanpa memperhatikan keberatan. D. Mengabaikan ritual doa agar acara berjalan cepat. E. Menunda acara hingga tercapai kesepakatan penuh. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menawarkan doa bersama secara bergantian sesuai keyakinan masing-masing. Karena hal ini menghormati keberagaman agama dan budaya dengan cara inklusif. Semua pihak merasa dihargai dan forum tetap kondusif, mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Soal nomor 8. Anda bertugas di daerah multietnis yang baru saja mengalami perselisihan akibat isu tanah adat. Dalam forum mediasi, masing-masing kelompok membawa simbol budaya mereka. Apa sikap Anda? A. Melarang penggunaan simbol agar forum lebih netral. B. Membiarkan simbol tanpa pengawasan. C. Mengabaikan karena simbol tidak relevan dengan hukum. D. Mengizinkan simbol digunakan selama tidak memicu provokasi. E. Meminta kelompok mayoritas saja yang boleh membawa simbol. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengizinkan simbol digunakan selama tidak memicu provokasi. Karena simbol budaya adalah bagian dari identitas kelompok. Menghormati penggunaan simbol secara terkendali mencerminkan empati budaya sekaligus menjaga jalannya mediasi tetap kondusif dan adil. Soal nomor 9. Seorang rekan kerja Anda sering mengeluarkan komentar merendahkan budaya daerah tertentu di kantor. Rekan lain mulai merasa tidak nyaman. Apa langkah terbaik? A. Membiarkan karena itu hanya opini pribadi. B. Menegur langsung dengan nada keras agar berhenti. C. Memberi masukan secara santun bahwa sikap tersebut tidak sesuai etika kerja. D. Melaporkan ke atasan tanpa komunikasi langsung. E. Menghindari berinteraksi dengan rekan tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberi masukan secara santun bahwa sikap tersebut tidak sesuai etika kerja. Karena langkah ini mendorong perubahan sikap dengan cara yang profesional. Mengingatkan secara santun menjaga keharmonisan tim, membangun lingkungan kerja inklusif, dan memperkuat integritas organisasi. Soal nomor 10. Dalam sidang kasus pidana, seorang saksi dari kelompok minoritas merasa takut memberikan keterangan karena trauma perlakuan diskriminatif di masa lalu. Apa tindakan yang paling tepat? A. Membiarkan saksi diam agar sidang tetap berjalan. B. Memaksa saksi berbicara karena kewajiban hukum. C. Menunda kesaksian hingga saksi siap. D. Mengabaikan kesaksian karena dianggap tidak penting. E. Memberikan jaminan perlindungan saksi dan menciptakan suasana aman. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberikan jaminan perlindungan saksi dan menciptakan suasana aman. Karena perlindungan saksi merupakan bagian dari hak hukum yang dijamin negara. Dengan menciptakan suasana aman, saksi berani memberi keterangan dan proses hukum tetap berjalan adil. Soal nomor 11. Saat melakukan penyuluhan hukum di wilayah perbatasan, sebagian warga lebih memilih mendengarkan tokoh adat daripada aparat negara. Apa strategi yang tepat agar materi hukum diterima? A. Mengabaikan tokoh adat dan langsung menyampaikan materi. B. Mengajak tokoh adat menjadi mitra dalam penyuluhan hukum. C. Menyampaikan bahwa aparat negara lebih berwenang dari tokoh adat. D. Menunda penyuluhan hingga warga siap menerima. E. Membatasi peserta hanya dari kalangan tertentu. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Mengajak tokoh adat menjadi mitra dalam penyuluhan hukum. Karena melibatkan tokoh adat meningkatkan legitimasi penyuluhan. Pendekatan partisipatif membangun kepercayaan, membuat materi hukum lebih mudah diterima, dan memperkuat hubungan sosial kultural. Soal nomor 12. Anda ditugaskan mendampingi korban kekerasan yang berasal dari komunitas minoritas. Korban khawatir laporannya tidak diproses serius karena latar belakangnya. Apa sikap Anda? A. Mengabaikan kekhawatiran korban karena semua laporan sama. B. Menunda laporan sampai ada bukti lebih kuat. C. Menyuruh korban mencari pendamping hukum sendiri. D. Mengurangi perhatian pada laporan minoritas. E. Meyakinkan korban bahwa semua laporan diperlakukan adil sesuai hukum. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Meyakinkan korban bahwa semua laporan diperlakukan adil sesuai hukum. Karena sikap ini mencerminkan empati dan menegaskan prinsip kesetaraan hukum. Memberi jaminan adil meningkatkan kepercayaan korban terhadap kejaksaan dan menguatkan integritas lembaga. Soal nomor 13. Dalam rapat lintas instansi, seorang pejabat membuat komentar yang menyinggung salah satu agama. Beberapa peserta merasa tersinggung. Apa respons terbaik? A. Membiarkan komentar berlalu agar rapat cepat selesai. B. Menanggapi dengan candaan agar tidak tegang. C. Menegaskan bahwa forum ini harus menghormati semua keyakinan. D. Menunda rapat hingga suasana tenang kembali. E. Mengizinkan diskusi lebih dalam soal agama di forum resmi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menegaskan bahwa forum ini harus menghormati semua keyakinan. Karena mengingatkan pentingnya saling menghargai menjaga integritas forum resmi. Pendekatan tegas namun santun mencegah konflik meluas dan mengembalikan fokus pada tujuan rapat. Soal nomor 14. Anda menjadi panitia kegiatan hukum yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat. Tiba-tiba ada kelompok yang menolak duduk bersama organisasi lain karena perbedaan pandangan politik. Bagaimana mengatasinya? A. Menjelaskan bahwa acara bersifat netral dan fokus pada tujuan hukum. B. Membiarkan kelompok tersebut duduk terpisah. C. Menunda acara hingga semua pihak mau bergabung. D. Mengabaikan kelompok yang menolak. E. Memberi porsi lebih besar pada kelompok mayoritas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menjelaskan bahwa acara bersifat netral dan fokus pada tujuan hukum. Karena menegaskan netralitas forum hukum memperlihatkan sikap profesional. Dengan begitu, perbedaan politik tidak mengganggu tujuan utama dan acara tetap berjalan inklusif. Soal nomor 15. Dalam forum diskusi mahasiswa, ada peserta yang mengaitkan hukum dengan stereotip negatif terhadap etnis tertentu. Apa tindakan yang sesuai peran kejaksaan sebagai perekat bangsa? A. Membiarkan karena itu hanya pendapat pribadi. B. Menyuruh peserta diam agar forum lancar. C. Meluruskan bahwa hukum berlaku sama untuk semua tanpa diskriminasi. D. Menghentikan forum agar tidak ricuh. E. Mengalihkan pembicaraan tanpa klarifikasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meluruskan bahwa hukum berlaku sama untuk semua tanpa diskriminasi. Karena hal ini mengedukasi peserta bahwa hukum adalah instrumen keadilan universal. Dengan menegaskan prinsip kesetaraan, forum tetap edukatif dan mendukung persatuan bangsa. Soal nomor 16. Anda menyaksikan seorang rekan kerja di kantor melayani warga dengan sikap pilih kasih karena perbedaan agama. Bagaimana sikap Anda? A. Membiarkan karena itu bukan urusan Anda. B. Mengkritik keras di depan umum agar jera. C. Melaporkan langsung ke atasan tanpa teguran. D. Memberikan teguran pribadi dan menjelaskan pentingnya pelayanan adil. E. Menghindari bekerja sama dengan rekan tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memberikan teguran pribadi dan menjelaskan pentingnya pelayanan adil. Karena langkah ini mendidik rekan secara profesional tanpa mempermalukan. Menekankan pentingnya netralitas dalam pelayanan publik menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat. Soal nomor 17. Dalam acara nasional, Anda ditempatkan bersama peserta dari berbagai daerah yang memiliki kebiasaan makan berbeda. Beberapa rekan menolak makanan khas daerah tertentu. Bagaimana Anda menyikapi? A. Mengkritik rekan yang menolak makanan. B. Menjelaskan bahwa menghormati perbedaan budaya adalah bagian dari persatuan. C. Membiarkan tanpa klarifikasi. D. Menolak makanan juga agar tidak berbeda dengan rekan. E. Menghindari topik pembahasan tentang budaya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjelaskan bahwa menghormati perbedaan budaya adalah bagian dari persatuan. Karena
Menghargai perbedaan kebiasaan sehari-hari menunjukkan sikap toleran. Dengan penjelasan yang santun, forum tetap harmonis dan nilai kebangsaan ditegakkan. Soal nomor 18. Anda menemukan berita hoaks yang menyinggung kelompok agama tertentu beredar di masyarakat. Sebagai aparatur kejaksaan, apa tindakan Anda? A. Memberikan klarifikasi resmi bahwa berita tersebut tidak benar dan berpotensi memecah belah. B. Mengabaikan karena bukan ranah langsung kejaksaan. C. Membiarkan karena masyarakat bisa menilai sendiri. D. Menyebarkan balik berita tandingan tanpa verifikasi. E. Menghapus tanpa penjelasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan klarifikasi resmi bahwa berita tersebut tidak benar dan berpotensi memecah belah. Karena klarifikasi resmi memperlihatkan tanggung jawab sosial dalam menjaga persatuan bangsa. Meluruskan hoaks dengan fakta menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Soal nomor 19. Dalam sebuah acara kampanye anti korupsi, ada peserta yang mengaitkan isu korupsi dengan stereotip terhadap suku tertentu. Apa sikap Anda? A. Membiarkan karena itu hanya opini. B. Menegur keras di depan forum. C. Menjelaskan bahwa korupsi adalah kejahatan universal tanpa kaitan etnis. D. Menunda acara agar suasana kembali tenang. E. Mengalihkan pembicaraan tanpa meluruskan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjelaskan bahwa korupsi adalah kejahatan universal tanpa kaitan etnis. Karena meluruskan persepsi yang salah mencegah diskriminasi. Menegaskan sifat universal kejahatan korupsi menjaga forum tetap edukatif dan inklusif. Soal nomor 20. Anda menjadi panitia kegiatan bersama lembaga lintas agama. Seorang rekan menolak mengenakan atribut bersama karena khawatir dianggap menyetujui agama lain. Apa respons terbaik? A. Memaksa rekan agar mengikuti aturan panitia. B. Membiarkan rekan tidak ikut agar acara tetap lancar. C. Menghapus atribut agar semua merasa netral. D. Menjelaskan bahwa atribut bersama bersifat netral dan simbol persatuan. E. Menunda acara hingga semua setuju. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menjelaskan bahwa atribut bersama bersifat netral dan simbol persatuan. Karena penjelasan ini memperlihatkan bahwa atribut bukan simbol keagamaan, melainkan persatuan. Dengan begitu, acara tetap berjalan lancar, inklusif, dan mencerminkan kepekaan sosial kultural. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.